kepada Tuhan sebab kita raikan Christmas. On the floor, the greatest gift of all is knocking on the door. Puji Tuhan. Si Gwen dia cakap dia bersyukur untuk anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini untuk dia punya diri sendiri dan keluarganya. Lepas itu dia bagi tahu juga bersyukur kepada Tuhan untuk hadiah, bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan dan dia sayang Tuhan. I love you dia cakap. Wow, puji Tuhan. Bersyukur kerana kita dapat menyambut hari kelahiran Yesus dalam baik kanak-kanak. Inilah anugerah Tuhan Yesus yang paling indah dalam hidup Daniel. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab saya dapat sama-sama menyambut Kristus sama mama saya tahun ini. Wow, terima kasih. Kita boleh menyambut hari Christmas tapi secara online. Kerana Tuhan bagi indah buat kita. God's only Son, the greatest gift of all is here for us. God loves the world so very much. The greatest gift of all is Jesus Christ. It's baby Jesus, God's only Son. The greatest gift of all is here for us. God loves the world so very much. The greatest gift of all is Jesus Christ. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaianlah seperti anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain
sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat sejahtera. Mari kita semua berdiri, mari kita memuliakan Tuhan dan merayakan Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Amin. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita semua berdoa, doa untuk kesucian. Bersama, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, nama-Mu dahsyat Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, tinggikan Engkau. Haleluya, Engkaulah Raja segala raja. Haleluya, oh, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Hey, yeah, hey. Nama-Mu besar Tuhan. Oh, oh. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, besar. Nama-Mu mulia, mulia.
Tuhan. Sungguh besar namamu, sungguh ajaib namamu Tuhan. Haleluya. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah namamu, sungguh indah namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah namamu, tiada sepertimu. Sungguh indah namamu, namamu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu,
yang tak terbandingkan, Kau yang tak terbandingkan Tuhan. Mau tak berkuasa, mau tak berkuasa, Kau lebih dari segalanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau sudah curahkan kepada kami. Dan pada masa ini Tuhan, kami mau menyerahkan semua jemaah kami ke dalam tangan-Mu, baik jemaah yang ada di sini ataupun yang akan balik ke kampung halaman masing-masing. Kami memohon perlindungan-Mu kepada kami, bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, agar ketika kami bersekutu bersama keluarga dan kawan-kawan kami akan mengongsikan makna Christmas yang sebenar kepada mereka. Dan apapun yang kami lakukan, kami memuliakan nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk acara Christmas yang akan berlangsung mulai dari 24 hari bulan hingga 25 Desember bagi ketiga-tiga zon bahasa di FCC. Segala persiapan yang dilakukan, kami mengundang Engkau campur tangan dan menjadi Tuhan dalam acara ini. Engkau menjadi tujuan utama mengapa kami merayakan Christmas. Kami memohon penyertaan-Mu juga pada hari acara ini akan berlangsung. Berkati kami dan pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui acara ini, kabar baik tentang keselamatan yang dijanjikan itu akan menyerap masuk ke hati semua jemaah, bahkan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Melalui acara ini, ramai orang akan menerima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Amin. Hai, shalom semua. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Tidak disangka sudah hampir 2 tahun kita beribadah secara dalam talian. Namun satu hal yang kita tahu, apapun platform yang kita pakai untuk beribadah, Tuhan ada dan hadir bersama-sama dengan kita. Amin semua. Haleluya. Bagi jemaah atau pelawat ataupun kawan-kawan baru, kami mahu menyapa Anda. Sila chat dalam ruangan chat dalam Church Online platform kami di public chat sini. Kami mahu mengenali Anda. Anda juga didorong untuk mengisi keratan komunikasi kami dengan mengimbas kode QR atau tekan pada link Anda pertama kali beribadah bersama kami di ruangan public chat ini. Sekali lagi, semua jemaat Tuhan, selamat datang. Kita ada beberapa pengumuman yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama ialah kebaktian perayaan Christmas pada 25 Desember ini akan diadakan secara dalam talian pada pukul 9 pagi. Kebaktian ibadah Christmas kita 25 Desember akan diadakan secara dalam talian pada pukul 9 pagi. Oleh itu, kepada semua jemaat Tuhan, sila war-warkan perayaan ini dan tandakan di kalender Anda waktu dan harinya. Sabtu 25 Desember 9 pagi. Pengumuman kedua ialah tentang ibadah 26 Desember. Ibadah 26 Desember akan diadakan secara hybrid pada pukul 2.30 petang. Maksudnya kita akan mengadakan ibadah secara fisikal dan juga secara dalam talian. Untuk menghadiri ibadah fisikal, Anda perlu mendaftar melalui pemimpin sel Anda ataupun mengisi Google Form yang disediakan. Bagi mereka yang belum ada kelompok sel, Anda boleh mendaftar melalui link yang dipaparkan di ruangan public chat ini. Tempat duduk adalah sangat terhad karena kita mengikut SOP yang ditetapkan oleh kementerian. SOP lain yang perlu diambil berat ialah Anda haruslah sudah lengkap 2 dos vaksinasi. Sebarang pertanyaan, Anda boleh hubungi pemimpin sel Anda ataupun Anda boleh terus chat di ruangan public chat kami dan host kami akan melayani Anda. Mari kita teruskan ibadah kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan melalui pemberian kita juga. Dia sudah setia dengan kita sepanjang tahun ini, oleh itu kita haruslah bersyukur kepada Tuhan melalui pemberian kita.
Jemaat Tuhan, berilah yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah kita berikan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar pembacaan Alkitab dan seterusnya khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Lafir. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Ibrani pasal 10 ayat 5 hingga 10. Ibrani pasal 10 ayat 5. Oleh itu, apabila Kristus datang ke dunia, Dia berkata, "Korban dan persembahan tidak kuingini, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Persembahan dan korban bakaran penghapus dosa tidak Kau redai." Kemudian aku berkata, "Lihatlah, aku telah datang. Dalam naskah kitab tersurat tentangku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Mula-mula Dia berkata, "Korban dan persembahan bakaran dan persembahan untuk menebus dosa tidak Kau ingini dan tidak Kau redai, yaitu yang dipersembahkan menurut hukum." Kemudian Dia berkata, "Lihatlah, aku telah datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Dia menyingkirkan yang pertama untuk mengasaskan yang kedua. Dengan kehendak Allah itu, kita telah disucikan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus, sekali untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 39 hingga 56. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 1 ayat yang ke-39. Setelah itu Maria bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota di kawasan pergunungan Yehuda. Dia masuk ke dalam rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Apabila Elizabeth mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak-gerak dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Dia berseru, "Diberkatilah engkau antara kaum perempuan, dan diberkatilah juga kandunganmu itu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku?
Apabila aku dengar salammu, anak dalam kandunganku bergerak-gerak dengan kesukaan. Diberkatilah kamu kerana mempercayai apa yang dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku. Maria berkata, jiwaku meninggikan Tuhan. Rohku bergembira kerana Allah penyelamatku. Kerana dia mengingati hambanya yang hina dari sekarang hingga selama-lamanya. Orang akan berkata, aku diberkati, kerana yang Maha Kuasa telah melakukan perkara yang besar untuk aku. Sucilah namanya. Dia mengasihi mereka yang takut akan dia daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dia telah menunjukkan kekuatan tangannya. Dia telah mencerai-beraikan mereka yang berhati bongkak dalam pemikiran mereka. Dia telah menurunkan raja-raja daripada takhta mereka dan mengangkat tinggi orang yang hina. Dia telah memuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya dihalau pergi dengan tangan kosong. Dia menolong bangsa Israel hambanya kerana dia ingat akan belas kasihannya yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Abraham dan semua keturunannya untuk selama-lamanya. Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan. Selepas itu dia pulang ke rumahnya. Inilah Injil Kristus. Shalom saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih lagi dapat beribadah bersama-sama, sungguh pun di tempat yang berbeza. Namun saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan tetap berbicara kepada kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Bapa, di saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami, bukalah telinga rohani kami supaya apapun yang kami dengar hari ini bermanfaat bagi kehidupan rohani kami, supaya kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, berkatilah hamba-Mu, kiranya apapun yang keluar daripada perkataan hamba-Mu, semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, minggu lepas kita sudah melihat tentang iman Christmas yang telah disampaikan oleh saudara kita Edwin dan berdasarkan kepada kepribadian Maria. Nah, minggu ini sekali lagi kita akan melihat bersama-sama bahwa Maria juga telah mendemonstrasikan kepada kita semangat sebenar Christmas. Nah, tajuk yang kita akan bahas ataupun yang kita akan bawakan pada minggu ini adalah semangat Christmas yang sebenar, yaitu kerendahan hati. Nah, semangat Christmas yang sebenar bukanlah sekadar mengunjungi keluarga, ataupun memberikan hadiah, ataupun bersuka cita dan sebagainya. Nah, semua ini baik dan bagus, tetapi kali ini kita mau belajar daripada Maria tentang semangat Christmas yang sebenar, yaitu semangat kerendahan hati. Nah, kerendahan hati yang dimaksudkan di sini yang saya mau bawakan kepada Anda adalah kita menyadari posisi kita, kedudukan kita di hadapan Tuhan, dan kita tunduk kepada kehendak-Nya. Nah, kerendahan hati dapat dilihat dalam diri Maria melalui pertama ialah penyerahan diri kepada rancangan Allah. Penyerahan diri Maria kepada rancangan Tuhan. Rancangan Allah biasanya tidak sesuai dengan kehendak kita. Rancangan Allah biasanya di luar kotak pemikiran kita. Malahan rancangan Allah itu sangat berisiko bagi diri kita. Nah, rancangan Allah kepada Maria adalah dia akan mengandungkan seorang anak lelaki, yaitu Yesus, Immanuel, sebelum dia berkahwin ataupun sebelum dia mempunyai suami. Nah, saudara-saudari, tentu saja ini sesuatu yang sesuatu yang berisiko, karena apabila seorang perempuan itu, seorang gadis itu mengandung sebelum bersuami, itu adalah hal yang sangat-sangat menghinakan. Nah, saya percaya juga saudara-saudari tahu bahwa risiko yang akan dihadapi oleh Maria ketika mengandung sebelum berkahwin itu adalah sangat besar. Dan biasanya pertanyaan yang kita akan tanyakan adalah siapa lakinya. Kalau ada seorang perempuan yang hamil ataupun mengandung sebelum dia berkahwin, pertanyaannya ialah seringkali tanya, siapa lelakinya? Siapa yang melakukannya sedemikian? Nah, apabila berbicara tentang mengandung
ataupun hamil sebelum berkawin ini, di kampung saya ada satu peristiwa di mana sebab kampung saya adalah satu kampung yang boleh dikatakan sangat konservatif, kan, di mana mereka sangat-sangat masih terikat, sangat-sangat mematuhi undang-undang ataupun adat, di mana ketat terutamanya berkaitan dengan hubungan lelaki dan perempuan sebelum berkawin. Nah, ketika saya masih zaman kanak-kanak, satu peristiwa di kampung kami gempar karena ada seorang gadis yang telah mengandung dan belum lagi bertunang dan belum lagi bersuami, ataupun kata ringkasnya belum berkawin dan dia telah mengandung. Nah, keluarganya berasa malu, kan, sebab apabila seseorang itu mengandung sebelum bersuami itu adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi keluarga. Dan orang-orang kampung, orang-orang di sekitar tertanya-tanya, siapa lelaki yang membuat dia hamil? Kan keluarganya juga bertanya, siapa lelaki yang membuatkan kamu hamil? Namun yang mengejutkan saudara-saudari ialah gadis ini mengatakan bahwa bukan seorang lelaki saja, tetapi lebih daripada seorang yang telah membuatkannya hamil. Nah, saudara-saudari, ini menjadi suatu kegemparan seluruh kampung dan semua lelaki yang terlibat. Semua lelaki yang terlibat itu juga telah dibicarakan di mahkamah. Kemudian malangnya saudara-saudari kepada gadis ini adalah kedua-dua lelaki ini ataupun lelaki yang telah melakukan hubungan dengannya ini, mereka tidak mengakui bahwa mereka telah mengadakan hubungan persetubuhan dengan gadis ini. Nah, saudara, dalam keadaan seperti ini, apa agak-agaknya perasaan gadis tersebut? Sudah tentu dalam pikiran kita ialah dia berasa malu, dia berasa terhina, dia berasa kehilangan harga diri, dan mungkin juga dia akan menjadi bahan gosip di seluruh kampung. Nah, itu yang terjadi kepada perempuan ini. Nah, Maria juga mengandung sebelum berkawin dengan tunangnya Yusuf. Sudah tentu risiko yang dihadapi Maria itu sangat besar, saudara-saudari. Di mana risiko yang dihadapi Maria adalah hubungan pertunangannya mungkin dengan Yusuf akan terputus. Dan dia juga mungkin akan menjadi bahan gosip di kalangan orang-orang di sekitarnya, jiran-jirannya. Kemudian juga kalau menurut hukum Taurat, seseorang perempuan, seseorang gadis yang mengandung sebelum berkawin itu adalah perzinahan. Dan hukum bagi perzinahan adalah dirajam batu sampai mati. Nah, ini adalah risiko yang dihadapi oleh Maria sekiranya dia respon kepada apa yang dikatakan oleh malaikat. Namun di sini kita mengetahui bahwa Maria sungguh pun berhadapan dengan risiko yang besar, berbahaya, memalukan. Apa yang dikatakan oleh Maria? Apa respon Maria? Kalau kita baca di ayat ke-38, Maria berkata bahwa aku ini hamba Tuhan. Semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Wow, ini sesuatu respon yang sungguh luar biasa. Dia sanggup merelakan dirinya untuk dipakai untuk melaksanakan rancangan Tuhan. Ungkapan Maria ini adalah ungkapan, saudara-saudari, ungkapan penyerahan diri kepada rancangan Allah. Maria merendahkan hati dan taat kepada kehendak Allah. Inilah semangat Christmas yang kita mahu tanam dalam hati kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Allah dan menyerahkan diri kita kepada rancangannya. Itu juga yang terlihat dalam diri Yesus. Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Bapa dan mengabaikan kepentingannya sendiri. Nah, saudara-saudari, rancangan Tuhan memang indah. Amin. Rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah rancangan yang indah. Tetapi kadangkala berisiko dan sukar diterima oleh kita dan juga oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi peranan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh iman melalui kasih kurnia Allah, adalah kita mau belajar untuk merendahkan diri kita. Di mana kita merendahkan diri kita, di mana kita mentaati dan berserah kepada rancangan Allah, walaupun kadang-kala berisiko. Amin.
kadang-kala berisiko. Nah, semangat kerendahan hati yang dinyatakan yang kedua dilihat dalam Maria itu ialah kedua, Maria mengetahui dan menerima tempatnya dalam rancangan Allah. Dia menempatkan, dia menerima, dia mengetahui dan menerima tempatnya dalam rancangan Allah. Nah, apakah rancangan Allah? Persoalan di sini, apakah rancangan Allah? Rancangan Allah yang terbesar bagi manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa ialah keselamatan bagi manusia daripada hukuman dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah dengan rancangan yang besar berinisiatif untuk menyelamatkan manusia daripada kuasa dan juga hukuman dosa. Nah, kalau kita mau lihat inisiatif Allah itu, kita boleh lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dan ini adalah janji Allah, janji Tuhan kepada kita, kepada umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dikatakan begini bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat ini, Allah mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Siapakah engkau itu? Yaitu iblis dengan perempuan. Oke, dengan perempuan, bukannya lelaki ya, tapi dengan perempuan ini. Permusuhan antara iblis dan juga perempuan. Dan antara keturunanmu, oke, keturunan iblis dan juga keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis. Nah, di sini saudara-saudari kita dapat melihat bahwa ada satu nubuatan daripada Tuhan bahwa perempuan ini, perempuan ini akan melahirkan anak, dan anak inilah yang akan menghancurkan kuasa iblis. Nah, persoalannya, siapakah perempuan ini? Jadi, ini adalah rancangan dan janji penyelamat Allah kepada manusia bahwa kuasa iblis, kuasa dosa akan dikalahkan dan dihancurkan oleh seseorang yang akan dilahirkan oleh perempuan ini. Kemudian beribu-ribu tahun kemudian Allah berbicara melalui Nabi Yesaya bahwa Dia akan menggenapi janjinya di Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia akan menamainya Immanuel. Ada seorang anak dara yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia akan menamainya Immanuel. Tanda bahwa Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan umat manusia. Persoalannya ialah, siapakah perempuan, gadis, anak dara yang akan melahirkan anak lelaki ini, yang kemudiannya dinamai sebagai Immanuel. Nah, 700 tahun kemudian, lebih dari 700 tahun kemudian, malaikat datang kepada Maria dan memberitahu Maria bahwa oleh anugerah Tuhan, dia akan melahirkan seorang anak lelaki, yaitu keturunan perempuan itu. Ini berarti seorang anak dara, tidak ada persetubuhan antara lelaki dan juga perempuan, dan anak dara ini telah hamil dan melahirkan anak lelaki ini. Nah, rancangan Tuhan dalam hidup Maria adalah dia akan mengandung tanpa suami. Maksudnya dia mengandung tanpa persetubuhan dengan seorang lelaki. Dan anak di kandungan ini adalah
apa yang telah dinubuatkan, dijanjikan daripada Kejadian 3:15, seterusnya sepanjang perjanjian baru, kemudian Yesaya, dan kemudian digenapi melalui Maria. Nah, saudara-saudara, apabila Maria mendapat perkataan daripada malaikat ini, dalam keadaan seperti ini, saudara-saudari, apakah jawapan yang diberikan oleh Maria? Apakah respon Maria? Nah, dalam ayat 34 ada pertanyaan dari Maria. Dia mengatakan bahwa bagaimanakah perkara ini dapat berlaku sedangkan aku masih dara. Nah, soalan ini bukan disual karena dia ragu-ragu ataupun tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh malaikat. Soalan ini bukannya mengatakan, bolehkah? Kan? Bolehkah aku ini mengandung? Seperti itu. Bolehkah aku belum lagi tidak ada persetubuhan dengan laki kemudian mengandung? Betulkah boleh terjadi seperti ini? Bukan seperti itu. Tapi Maria tahu bahwa Mesias atau Juru Selamat dunia harus lahir dari seorang gadis. Okay? Apabila Maria tahu bahwa dia adalah ibu kepada Mesias, Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Immanuel, Maria sebenarnya, pertanyaan ini sebenarnya Maria mau tahu caranya dan meminta petunjuk bagaimana rancangan Allah ini akan terlaksana dalam hidupnya. Maria tahu bahwa dia ada tempat dalam rancangan Allah. Dan dia meresponinya dengan menerima rancangan Allah itu dalam hidupnya. Kemudian seterusnya ialah dia meminta bimbingan dan petunjuk daripada Allah bagaimana hal ini boleh terjadi dalam hidupnya, bagaimana supaya ini terlaksana dalam hidupnya. Dan sudah pasti kita mengetahui bahwa malaikat Tuhan memberitahu bahwa dia Roh Kudus akan turun ke atas dia. Amin, menaungi dia dan menaungi dia dan anak suci itu akan dilahirkan dan digelar anak Allah. Dan malaikat Tuhan juga memberikan konfirmasi kepada Maria apabila dia mengatakan bahwa Elizabeth yang sudah berusia akan melahirkan seorang anak, memberikan keyakinan, memberikan konfirmasi bahwa rancangan Allah ini harus terjadi kepada Maria. Nah, saudara-saudari, ramai orang Kristen tahu bahwa mereka ada tempat dalam rancangan penyelamatan Allah. Tetapi mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka ada dalam rancangan Allah itu. 1 November 2007, ini adalah tarikh di mana saya masuk pelayanan sebuah masa. Dan pada waktu itu, kebaktian di bahasa Melayu itu, kita akan bersyukur kalau ada 15 orang mengikuti kebaktian setiap minggu. Itu kira ramai sudah, itu sungguh luar biasa. Dan apabila saya masuk pelayanan 1 November 2007 itu, dan tidak lama lagi Christmas, tinggal beberapa 1 bulan lagi untuk Christmas. Dan saya sebenarnya masih lagi dalam keadaan yang ragu-ragu, kan? Apakah saya ini betul-betul dipanggil oleh Tuhan, kan? Dan sebelum itu pun saya sudah dicabar untuk melayani sepenuh masa, namun demikian saya masih ragu-ragu, apakah benar Tuhan mau memanggil saya dalam pelayanan sepenuh masa? Jadi saya pun coba-cobalah, kan? Sebab padri kami pada waktu itu mengatakan, kamu cobalah dulu, kan? Cobalah 2 tahun, kan? Coba 2 tahun, kalau kamu rasa kamu tidak ada panggilan untuk melayani Tuhan, oke? Kamu boleh berhenti. Tapi dalam tempoh masa 2 tahun bukan suatu waktu yang singkat ya untuk menunggu, kan? Untuk menunggu. Jadi saya mau cepat-cepat dapat jawaban, kan? Jawaban sama ada apakah Tuhan betul-betul memanggil saya dalam pelayanan. Nah, apa yang saya lakukan ialah, saya beritahu kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, kalau betul-betul kau panggil saya melayani sepenuh masa, tunjukkan kepada saya, berikan saya tanda bahwa pada 25 Desember ini ada 30 orang akan mengikuti kebaktian Christmas. Nah, saudara-saudari, kita tahu bahwa di KL ini apabila bulan Desember ramai orang balik. Jadi saya sengaja letak macam itu supaya saya tahu bahwa Tuhan tidak panggil saya lah. Tetapi nyata bahwa apabila 25 Desember itu kehadiran pada waktu
itu begitu memberangsakan, bukannya 30 orang, tapi lebih daripada 30 orang yang mengikuti kebaktian kebaktian Christmas pada waktu itu. Nah, walaupun saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya, namun demikian di situ pun saya sudah tahu bahwa Tuhan menjawab doa saya. Oke, saya panggil kamu, termasuk dalam rancangan kamu melayani 10 masa. Namun demikian dalam hati saya masih lagi, ya Kak, betulkah? Tidak mungkin seperti itu, kan? Nah, saya tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tuhan benar-benar memanggil saya. Saya masih ada rasa ragu-ragu dan belum dapat menerima bahwa Tuhan memang punya rancangan untuk memanggil saya menjadi pelayan 10 masa. Dan saya masih lagi ragu-ragu bahwa apakah saya ini termasuk dalam rancangan Tuhan dalam penyelamatan bagi orang-orang di sekeliling saya. Dan saudara-saudari, tidak apa kalau kamu ragu-ragu terhadap kebolehan Anda, kan? Saya rasa tidak apa-apa juga kalau kamu ragu-ragu terhadap kebolehan Anda ataupun terhadap diri Anda sendiri. Tetapi satu perkara yang jangan kita ragu ialah kita jangan pernah ragu akan rancangan Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Setiap kita, Tuhan ada rancangan bagi setiap kita. Anda sudah tahu akan ini. Tapi saya mendorong Anda, apapun rancangan Tuhan dalam hidup Anda harus menerimanya. Saudara-saudari harus menerimanya. Saudara-saudari harus merangkul rancangan Tuhan, sama ada itu panggilan dan sebagainya. Tidak kira apapun peranan kecil ataupun peranan besar, itu tidak penting. Tidak kira semada senang atau susah yang telah diberikan pelayanan ataupun rancangan Tuhan dalam hidup Anda, yang penting saudara-saudari ialah Anda rela menerima kenyataan, Anda rela dipakai oleh Tuhan untuk terlibat dalam rancangan Tuhan dalam hidup saudara-saudari. Nah, Tuhan sebenarnya mau melibatkan setiap kita dalam rancangan penyelamatannya bagi dunia ini. Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi saudara, Christmas tahun ini, kan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat kepada community di sekeliling kita. Tuhan mau memanggil kita untuk memberitakan, menjangkau jiwa-jiwa yang perlukan keselamatan ini. Kita diminta untuk, Tuhan mau Anda termasuk dalam rancangannya untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang sesat. Siapakah orang sesat itu? Mungkin itu adalah dalam keluarga kita, teman-teman kita. Dan saya percaya kalau kita tidak ragu akan hal ini dan kita bergerak saja, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jadi kita harus belajar daripada Maria juga bahwa bagaimana hal ini boleh terjadi. Maksudnya bagaimana, kan? Bagaimana saya harus melakukannya. Dan daripada situ Roh Kudus, saudara-saudari, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menolong kita dalam setiap kelemahan ataupun dalam setiap kekurangan yang ada pada kita. Amin. Dan seterusnya ialah ketiga, kan? Semangat Christmas, yaitu rendah hati ini terlihat melalui Maria melalui penyembahan, kan? Penyembahannya yang penuh dengan rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Bukan kepadanya sebenarnya, tapi umat Israel dan juga umat manusia. Kalau kita baca dalam ayat 46 hingga 55 ini adalah respon Maria terhadap kasih kurnia Tuhan, terhadap rancangan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Maria merendahkan hati dengan mengungkapkan sukacitanya melalui pujian, kan? Dan rasa syukurnya kepada Allah. Dan di sini kalau kita dapat melihat bahwa Maria tidak meninggikan dirinya karena diberikan anugerah menjadi ibu kepada Juru Selamat. Tetapi dia memusatkan sukacita, dia memusatkan pujian, dia memusatkan kesyukurannya hanya kepada Allah. Nah, di sini kalau kita lihat ada hal yang Maria menyembah kepada Tuhan. Yang pertama ialah
apa yang Tuhan telah lakukan terhadap dirinya. Dikatakan dalam ayat yang 47, di sana ada dikatakan bahwa rohku bergembira karena Allah penyelamatku. Menunjukkan bahwa dia juga seorang yang berdosa seperti kita dan perlu percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Menunjukkan bahwa dia adalah berdosa, orang yang berdosa dan perlukan keselamatan. Keselamatan yang kekal. Bukan saja Maria diselamatkan, tetapi dia juga sudah mendapat anugerah Allah menjadi ibu kepada Mesias. Nah, saudara, kita juga sepatutnya senantiasa menaikkan pujian, kesyukuran kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita juga adalah orang-orang yang diselamatkan karena iman yang kita ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita diselamatkan, orang yang diselamatkan itu dalam keadaan yang kesesakan, sepatutnya dia harus bersyukur, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan atas apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, kita ini adalah orang-orang seperti itu. Kita sekarang ini, kita diumpamakan seperti berada di satu lumpur yang menyedut kita ke bawah. Dan kita perlukan seorang yang menyelamatkan kita, membawa kita keluar daripada lumpur yang menyedut kita ke bawah itu. Dan yang menyelamatkan kita daripada lumpur itu ialah siapa? Ialah Yesus. Dia mengangkat kita keluar daripada lumpur itu untuk menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang boleh melakukan sedemikian. Kita yang sudah tenggelam dalam lumpur dosa, diangkat keluar, diselamatkan daripada lumpur dosa. Jadi kalau kita berada dalam keadaan sedemikian, sudah pasti saudara-saudari, pujian, ucapan syukur, sukacita kita kepadanya sudah pasti akan melonjak-lonjak. Amin. Amin. Jadi kita tenang dalam pikiran kita bahwa saya diselamatkan. Saya dahulunya tidak punya apa-apa, tapi diselamatkan. Telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin, melalui Kristus yang telah mati bagi saya, yang membebaskan saya daripada kuasa dosa. Kemudian ayat yang ke-50 hingga 32 ini berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan terhadap kita, terhadap manusia. Dikatakan bahwa Maria memuji Tuhan atas belas kasihan Tuhan kepada semua orang yang menghormati dan merendahkan diri kepadanya. Nah, saudara, kita juga sudah menerima belas kasihan dan mengalami pertolongan Tuhan. Oleh demikian kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah atas belas kasihan dan pertolongannya kepada kita setiap hari. Amin. Anda sehat hari ini, Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Kan? Anda sakit, tetap bersyukur kepada Tuhan karena Anda diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Amin. Dan kita dapat beribadah bersama-sama hari ini, saudara-saudari, semuanya karena belas kasihan Tuhan. Amin. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Jadi kita jangan sia-siakan waktu ini. Amin. Kita berikan pujian kepada Tuhan sama seperti Maria yang menaikkan pujian kepada Tuhan atas kesadarannya. Amin, kesadarannya atas keselamatan yang bukan saja kepada dirinya sendiri, tetapi orang-orang manusia yang percaya kepada Allah. Kemudian dalam ayat 54 hingga 55, Maria juga menaikkan ucapan syukur dan pujiannya terhadap umat Israel karena Tuhan telah menolong bangsa Israel, hambanya, dan Tuhan masih ingat terhadap bangsa Israel. Tuhan masih ingat tentang janji-janjinya kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudari, itu juga janji-janji apa yang Tuhan telah janjikan kepada umat Israel juga termasuk dalam diri kita, sebab kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Nah, saudara-saudari, pujian dan syukur kita kepada Tuhan sebenarnya memperlihatkan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan juga memperlihatkan sebesar mana iman dan pengenalan kita kepadanya. Jadi saudara-saudari, Christmas, Natal, Natal mengingatkan kita tentang kerendahan hati. Amin. Karena
Allah yang Maha Kuasa datang dari surga, menjadi manusia seperti kita. Bukan saja dia menjadi manusia seperti kita, bersama-sama dengan kita, melayani bersama kita, dia mengalami apa yang kita derita. Kemudian dia mati karena menanggung hukuman dosa yang sepatutnya kita tanggung. Jadi saudara-saudari, mari kita meletakkan semangat Christmas itu dalam diri kita, yaitu merendahkan hati, sama seperti Tuhan kita yang senantiasa rendah hati datang kepada kita yang sepatutnya tidak layak untuk menerima keselamatan, tetapi diselamatkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Engkau Tuhan yang sungguh baik, karena sekali lagi Tuhan Engkau memperingatkan kami tentang Christmas, peristiwa Natal pada 2000 tahun yang lampau, di mana Engkau datang kepada kami dengan penuh dengan kesederhanaan. Dan kami bersyukur atas teladan daripada Maria, di mana dia merendahkan diri, dia menyerahkan dirinya dalam rancangan Allah. Dia menerima tempat bahwa dia ada dalam rancangan Allah, dan dia menaikkan ucapan syukur dan pujian kepada Allah yang menyelamatkannya. Tuhan, kami mau semangat seperti Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan berkati Bapa di surga Tuhan setiap jemaah-jemaah-Mu, dimanapun mereka pergi Bapa, apapun rancangan-Mu Tuhan dalam hidup mereka, semada itu mungkin berisiko dalam kehidupan mereka. Dan bila mereka tahu bahwa Engkau Tuhan yang memanggil mereka Tuhan untuk masuk ke dalam rancangan penyelamatan bagi bangsa-bangsa di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Semoga kita dapat dikuatkan melalui iman dan pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Mari kita semua berdiri, kita mengakui iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.